Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ternyata ramai juga ya hari ini. Yang datang banyak sekali. Jangan-jangan karena ada yang bawa pacarnya ya, bawa gebetannya atau bawa mantannya, atau malah ternyata yang datang ke sini ini kebanyakan datangnya sendirian. Gak apa-apa teman-teman, buat kalian yang datangnya sendirian, gak perlu malu, gak perlu insecure. Kalau kata netizen zaman sekarang, kurang-kurangin insecure, banyakin bersyukur. Syukuri apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Lagi pula, kan jodoh udah ada di tangan Tuhan ya. Jadi yang hari ini masih sendirian, siapa tahu nanti pulang bisa bawa gandengan. Intinya teman-teman semuanya harus selalu bersyukur meskipun udah atau belum punya pacar. Oke? Sekarang kalian ada nggak yang bisa coba hari ini aku bawain ceramah tentang apa? Iya bener, aku bakal bawain ceramah tentang gerakan pemberontakan terhadap negara di masa kini. Sebelum itu, teman-teman udah pada tahu belum apa sih pemberontakan itu? Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan ini dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Namun, dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Ada beberapa tipe pemberontakan nih, antara lain ketidakmauan berkorporasi dan bekerja sama kepada pemerintah. Yang kedua, gerakan mempertahankan wilayah yang telah dikuasai oleh musuh. Yang ketiga, pembangkangan militer pada pimpinannya. Yang keempat, aksi subversi dan sabotase pada negara. Yang kelima, terorisme. Dan yang keenam, unjuk rasa. Karena macam-macamnya ada banyak, dan hari ini temanya adalah pemberontakan masa kini, aku bakal jelasin salah satu dari pemberontakan yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu unjuk rasa. Berbicara tentang unjuk rasa atau biasa kita sebut demo, aku yakin beberapa dari kalian pasti langsung keinget sama aksi demo yang terjadi beberapa waktu lalu. Buat yang belum tahu gimana ceritanya, aku beri sedikit bocoran ya, tapi gak bakal mendetail karena aku sendiri hanya tahu dari beberapa sumber di media sosial dan berita-berita di TV yang intinya terjadi aksi demo di beberapa daerah di Indonesia, dan aksi ini merupakan bentuk ketidaksetujuan rakyat yang diwakilkan oleh para mahasiswa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan rakyat. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu UU Cipta Kerja dan apa saja isinya sehingga dianggap merugikan, teman-teman bisa baca dan searching sendiri agar lebih akurat juga lebih jelas. Lalu sebenarnya demo itu diperbolehkan atau enggak ya? Teman-teman tahu enggak? Kalau unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang, dan kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa juga merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara kita yang berkedaulatan rakyat. Jadi, demo itu nggak apa-apa ya, asal dilaksanakan sesuai dengan aturan dan etika yang ada. Gimana? Udah sedikit menambah ilmu? Oke, aku lanjut ya. Tadi aku udah jelasin tentang contohnya. Sekarang aku mau kasih tahu tentang dampak-dampaknya. Jangan salah ya, pemberontakan punya dampak negatif juga dampak positif loh. Dampak negatifnya adalah terjadi kerugian bagi negara karena
jatuhnya ribuan korban baik dari pihak PRRI maupun APRI, dan rusaknya berbagai pembangunan yang sedang dan telah dilakukan. Sedangkan untuk pemberontakan yang terjadi karena ketidakadilan pemerintah atau rasa ketidaksetujuan membawa dampak positif seperti meningkatkan kesadaran pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang merata dan menciptakan peraturan yang mensejahterakan. Jadi intinya, pemberontakan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya seperti tadi, karena adanya ketidakadilan dan rasa ketidaksetujuan. Nah, kita sebagai anak bangsa, calon penakluk dunia, sudah seharusnya berusaha untuk meminimalisir aksi pemberontakan, mulai dari diri sendiri, karena kita sudah tidak dijajah oleh penjajah, maka tantangan kita bukan lagi mengusir penjajah itu, namun bagaimana cara agar kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjadikan negara kita, negara Indonesia, menjadi sejahtera. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf, aku pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.